Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan berbagi video lagi, yaitu tentang Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya, ikut-ikutan. Sabdo Palon Noyo Genggong ini siapa sebenarnya sih? Itu jadi banyak orang penasaran dan banyak lagi dibicarakan di mana-mana, di media sosial, di YouTube maupun dimanapun. Ini selalu menjadi pembicaraan yang hangat. Siapa sih sebenarnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu? Kalau dari waktu saya masih kecil dulu, ini cerita ya, masih cerita. Itu Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah abdi dalam dari raja-raja. Itu kalau ceritanya di dalam ketoprak itu ya, di sandiwara radio, sandiwara apa namanya, Jawa, sandiwara ketoprak. Itu Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah seorang abdi dalam atau apa ya namanya ya, pembantu lah. Pembantu yang biasanya kalau dalam cerita tersebut dia itu seorang pemomong, memang begitu ceritanya, memang seorang pemomong. Jadi katanya ceritanya itu di setiap ketoprak itu memang ada. Itu kalau di dulu waktu zaman dulu itu waktu kecil saya itu ketoprak Siswa Budoyo. Itu memang ada seorang abdi dalam yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Tapi saya juga heran di tahun ini mulai rame lagi. Saya juga baru dengar lagi ini yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ini jadi pembahasan yang sangat hangat ya. Sabdo Palon Noyo Genggong ini sebenarnya siapa sih? Ya itu dalam cerita, dalam ketoprak, sandiwara ketoprak itu seorang pamomong. Jadi biasanya kan ada raja atau anak raja atau seorang pangeran itu selalu ditemani oleh dua orang ini. Itu dalam cerita ketoprak ya, dalam cerita ketoprak itu istilah dagelannya atau ya bisa dibilang di situ disebutkan sebagai yang pamomong dari raja atau biasanya pangeran ini sebelum menjadi raja. Ini biasanya itu yang biasanya berkelana, itu ceritanya kayak seperti Damar Wulan itu juga ada itu dalam cerita itu Sabdo Palon Noyo Genggong. Tapi sebenarnya Sabdo Palon Noyo Genggong itu kalau dilihat dari sejarah Babat Jawa, dari kerajaan yang zaman dulu itu tidak ada catatan yang memuat tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini. Jadi dari catatan sejarah itu kalau memang dia itu seorang pamomong sakti istilahnya ya, seorang sosok yang dianggap sebagai seorang walaupun pemomong, seorang yang ngomong itu kalau memang sakti ya harusnya ada catatannya. Ada dari kerajaan Singosari, dari kerajaan Mojopahit, dari awal berdirinya kerajaan Majapahit juga tidak pernah disebutkan yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong ini. Terus kok tiba-tiba ada yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong ini muncul di ya setelah Majapahit itu mulai runtuh ya. Jadi di situ saya juga sempat bertanya-tanya dari kemarin itu, saya melihat kok ini ada Sabdo Palon nagih janji. Ini janji yang mana yang ditagih? Saya juga bingung gitu. Ya ini cuman sekedar apa ya? Sekedar kajian aja ya. Sekedar ya saya tidak apa yang namanya
tidak mengklaim pendapat orang itu salah itu tidak. Ya itu tadi, saya punya pendapat sendiri dan ini monggo silakan Anda berpendapat bahwa Sabdo Palon Loyo Genggong ini apakah sebenarnya ada, terus sebenarnya itu dia itu siapa, terus munculnya catatan sejarah tentang Sabdo Palon dan Loyo Genggong itu kapan. Itu dalam cerita Babat Tanah Jawa, ketika seorang ulama yang namanya Syekh Subakir itu katanya pernah ketemu dengan danyange Tanah Jawa, atau yang yang menguasai Tanah Jawa, istilahnya begitu. Seorang danyang atau danyang bangsa lembut atau bangsa apa itu ketemu dengan Syekh Subakir dan disitu melakukan perjanjian katanya. Dan ini juga sebenarnya kayaknya seperti filosofi ini. Tapi kalau dilihat datanya Syekh Subakir dan munculnya Sabdo Palon, ini sepertinya kayaknya tidak nyambung. Itu kalau dilihat Syekh Subakir itu kan sebelum Majapahit kalau tidak salah. Sebelum Majapahit itu Syekh Subakir itu sudah datang, yang katanya menumbali Gunung Tidar untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa ini. Dan setelah Syekh Subakir berhasil menumbali Tanah Jawa, beliau katanya diceritakan di situ kembali lagi ke tanah kelahirannya. Kemudian muncullah para wali songo ini yang dikirim oleh Sultan Mahmud dari Persia, kalau tidak salah, Ngerum itu kalau tidak salah Persia. Itu kalau disambung-sambungkan kan tidak nyambung sama dengan Sabdo Palon dan Loyo Genggong ini. Pada saat Sabdo Palon Loyo Genggong itu munculnya itu sama siapa? Prabu Brawijaya. Itu katanya kan setelah Prabu Brawijaya V ini masuk Islam, itu dalam cerita yang pernah saya dengar itu, karena setelah masuk Islam si Sabdo Palon dan Loyo Genggong ini merasa kecewa katanya, karena sudah bertahun-tahun, sudah dari berabad-abad ngomong para ratu, para raja, para pangeran di Tanah Jawa ini untuk ngugemi agamanya yang dahulu, tidak boleh masuk Islam katanya. Dan sangat kecewanya Sabdo Palon dan Loyo Genggong ini akhirnya pergi, sudah tidak ngomong lagi, sudah tidak ngomong keturunan Raja-Raja Majapahit, katanya begitu. Tapi kalau dilihat dari sejarah ya, kalau Prabu Brawijaya itu munculnya kan hidup di antara tahun 1405 sampai 1478 Masehi. Sedangkan sejarah munculnya Sabdo Palon dan Loyo Genggong itu kalau tidak salah harinya ya, itu hari munculnya sejarah itu ya ditulis ya, awal kali ditulis yaitu pada hari Sabtu Legi tanggal 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkala Gunung Ngestinoto, sama dengan 16 Desember 1900. Kan jauh sekali kalau dibandingkan dengan hidupnya Raja Brawijaya dengan munculnya catatan tentang Sabdo Palon dan Loyo Genggong ini. Itu kan sangat aneh sekali kalau dipikir-pikir. Terus siapa sih yang menuliskan Sabdo Palon dan Loyo Genggong itu sebenarnya, yang mencetuskan atau yang menulis
sebuah catatan yang muncul tiba-tiba setelah kerajaan-kerajaan Mojopahit terakhir itu kan, berarti kalau terakhir kerajaan Mojopahit mulai terakhir berarti ya tahun 1478 ini terakhir, itu sudah tidak ada kerajaan Majapahit lagi, berarti sudah pindah ke Demak. Itu kan baru muncul tulisan tahun 1900 mengenai tentang Sabdo Palon dan Wayang Genggong ini. Ya kan ganjil nih, kalau dipikir-pikir kan nyambung nggak? Sepertinya nggak nyambung ya, karena jauh. Terus ada lagi yang mengatakan ini apa ya, di dalam apa sih, di dalam kitab apa sih, apa namanya, Sabdo Palon dan Wayang Genggong itu, yaitu dalam kitab Darmo Gandul Gatoloco itu kalau tidak salah. Kemudian siapa yang ngarang kitab Darmo Gandul ini? Dalam catatan tersebut namanya yaitu Ki Kalamwadi. Kalam itu tulisan, wadi itu rahasia, jadi penulisnya dirahasiakan. Terus yang menulis saja tidak jelas, apalagi sejarahnya. Berarti sejarah itu mungkin juga tidak jelas. Ya ini monggo terserah Anda bagaimana menyikapi sejarah ini. Kalau dipikir-pikir kan nggak nyambung. Tapi ya itu terserah. Kembali lagi kepada Anda semuanya, kepada para subscriber saya untuk menyikapi sebuah sejarah. Dan ini juga sangat mencurigakan. Kalau Ki Kalamwadi, kalau sekarang itu kalau dibilang itu ya anonimus lah, penulisnya nggak jelas gitu. Jadi dari sejarah kerajaan Mojopahit sampai lahirnya, munculnya kitab yang namanya Darmo Gandul, itu Darmo Gandul itu ditulisnya ya itu tadi hari Sabtu Legi bulan Jawa tanggal 23 Ruah 1839 tahun Jawa atau Sengkala, yaitu tahun 16 Desember 1900. Ya sudah jauh sekali, sudah sangat jauh itu. Jadi ya itu terserah Anda bagaimana menyikapinya. Kemudian ada dikatakan lagi yang apa, ada yang mengatakan bahwa yang menulis kitab Darmo Gandul itu pujangga yang sudah terkenal, yaitu Ranggawarsita. Kalau dilihat dari sejarahnya itu ya tidak mungkin lagi, karena Ranggawarsita itu hidup sebelum 29 tahun sebelum kitab ini terbit itu. Jadi setelah 29 tahun baru muncullah yang namanya kitab Darmo Gandul ini. Ya ini juga sangat aneh. Ya itu tadi kembali lagi ke Sesubagir tadi ya, katanya Sesubagir ketemu dengan Sabdo Palon dan Wayang Genggong dan Nyanyi Tanah Jawa, dan di situ melakukan perjanjian, itu katanya. Ya kita juga tidak tahu, tapi kalau dipikir-pikir Sabdo Palon ini kan munculnya sudah kedaluarsa, apa namanya, sudah jauh lebih modern lah istilahnya begitu, dari sejak Sesubagir datang. Jadi Mojopahit belum ada, kemungkinan Mojopahit belum ada ketika Sabdo Palon itu ada di situ. Katanya di situ memang di dalam kitab Darmo Gandul itu mengatakan bahwa katanya itu si Sabdo Palon itu mengatakan, aku ini pamomonge ratu-ratu ing tanah Jawa. Itu katanya begitu. Tapi kalau memang pamomongnya itu dari dulu, ya berarti sudah ada dalam catatan sejarah.
Ya mungkin saja pamomong gaib ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya aneh juga. Dalam kitab Darmo Gandul ini aneh juga. Dalam kitab Darmo Gandul ini yaitu katanya ini dari beberapa sumber ya, itu munculnya Darmo Gandul itu ditulis seseorang yang memang disembunyikan jati dirinya. Katanya itu, ini ceritanya ya, itu Belanda, ini Belanda lagi, itu nyuruh sama orang pribumi untuk memanggil istilahnya roh dari leluhur zaman dulu, lalu dimasukkan ke media, namanya apa namanya ya, kayaknya orangnya masuk kesurupan lah istilahnya, terus disuruh ngoceh, disuruh ngomong, kemudian ditulis. Itulah munculnya terbitnya kitab Darmo Gandul Gatolojo ini. Ya kalau dari namanya saja kan sudah aneh, Darmo Gandul. Kalau Darmo itu ya weweh atau pemberian, atau suka memberi ya, gandul ya, yang gandul-gandul. Ya itu terserah Anda bagaimana menyikapinya ya. Kita juga sangat menghormati pujangga-pujangga zaman dulu. Kita tidak menjelek-jelekan, tidak ya. Ya yang penting kan sesuai dengan sejarah dan keadaan. Kalau memang itu tidak sesuai ya kita tidak wajib meyakininya itu. Jadi ya terserah Anda bagaimana menyikapi masalah ini. Monggo, panjenengan semuanya sudah pada dewasa, sudah pada ngerti, itu terserah Anda. Ya kalau memang ada yang percaya dengan kitab Darmo Gandul, tentang Sabdo Palon dan Nayo Genggong ini, ya monggo terserah, silakan. Kita tidak melarang, ya itu bagus-bagus saja, silakan. Tapi kalau terlalu percaya ya janganlah, itu karena Sabdo Palon Nayo Genggong itu memang makhluk halus atau apa kita nggak tahu. Ya yang jelas kita yang pasti-pasti saja itu. Jadi monggo terserah panjenengan bagaimana menyikapinya. Silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya hanya manusia biasa, ada salah kata, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap jaga persatuan dan kesatuan, jangan ribut sesama teman, jangan hindari perselisihan, dan tetap kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.